Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian kitab tahajud. Hadis 556 An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yatahajjadu qala Allahumma lakal hamdu anta qayyim wa fi riwayatin qayyam as-samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu laka mulku wa fi riwayatin anta rabbus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ard wa lakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqun wa qawluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wal nabiyyuna haqqun wa Muhammadun haqqun was sa'atu haqqun Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir anta ilahi la ilaha illa anta aw la ilaha li ghairuka wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, ia berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila bangun untuk sholat tahajud, beliau mengucapkan ini, Bu, doa istiftah, ya. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, milikmulah semua pujian. Anta qayyim as-samawati wal ard. Engkaulah qayyim, qayyim itu artinya pengurus, yang mengurus langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Walakal hamdu, milikmulah pujian. Laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin. Milikmulah kerajaan langit, bumi dan apa-apa yang ada pada keduanya. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin. Dan milikmulah pujian, engkaulah cahaya langit dan bumi, artinya yang memberikan cahaya, dan apa yang ada padanya. Walakal hamdu, milikmulah pujian, anta malikus samawati wal ard, engkaulah raja langit dan bumi. Walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqun. Milikmulah pujian, engkau adalah al-haq, yang maha benar, janjimu pasti benar,
pertemuan denganmu adalah benar, firman-firmanmu adalah hak benar, dan surga itu hak benar, dan neraka itu pun hak benar adanya, dan para nabi itu adalah hak, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hak, dan hari kebangkitan, hari kiamat juga hak. Ya Allah, kepadamu aku berserah diri, kepadamu aku beriman, kepadamu aku bertawakal, kepadamu aku kembali, dan denganmu ya aku bermukhasamah. Mukhasamah yukhasimu itu artinya dalam maknanya artinya bertengkar, tapi maksudnya di sini itu membantah kesesatan dengan hujah-hujah yang kuat. Ya. Wa ilaika hakamtu, dan kepadamu juga aku berhukum, maka ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu maupun yang akan datang, dan dosa-dosaku yang aku rahasiakan maupun yang terang-terangan, dan apa-apa yang tentunya engkau lebih tahu dariku. Engkau yang mendahulukan dan engkau yang mengakhirkan. Engkaulah ilahku, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Ini subhanallah ibu-ibu sekalian ya, doa istiftah yang Rasulullah baca saat sholat tahajud. Dan kalau kita perhatikan ibu-ibu, isi daripada doa istiftah ini luar biasa sekali. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan Allahumma lakal hamdu, ya Allah, milikmulah seluruh pujian. Di mana ibu-ibu sekalian, Allah Maha terpuji. Semua pujian hanya berhak bagi Allah. Allah terpuji dalam namanya, dalam sifatnya. Allah terpuji di dalam ketentuan-ketentuannya, takdirnya, baik yang baik maupun yang buruk. Allah terpuji dalam penciptaannya. Ya, walaupun ada orang yang cacat saat lahirnya, itu Allah terpuji. Allah terpuji dalam ketentuannya, menjadikan si fulan kaya, si fulan miskin, si fulan cantik, si fulanah cantik, yang ini jelek, yang ini ganteng. Allah terpuji. Iya, karena apa? Karena Allah perbuatan Allah tidak lepas dari hikmah-hikmah yang sangat agung sekali. Allah juga terpuji ibu dalam syariatnya. Iya, semua perintah-perintah Allah terpuji, semua larangan-larangannya terpuji. Maka milik Allah seluruh pujian. Adapun manusia sebetulnya nggak berhak dipuji, Bu. Sehebat apapun manusia nggak berhak dipuji. Kenapa? Ya karena yang kita miliki dari kelebihan yang ngasih siapa? Allah. Ibu misalnya cantik, dipuji-puji sama teman-teman. Yang ngasih kecantikan siapa, Bu? Ibu misalnya pinter, cerdas, dipuji-puji sama teman-teman, padahal yang ngasih kecerdasan Allah. Iya. Maka dari itulah Bu tercela manusia yang suka yang senang pujian. Ya, kita tidak diperkenankan Bu, ya untuk merasa senang merasa gila pujian orang gitu Bu. Kenapa? Karena kita nggak berhak dipuji sebetulnya. Yang berhak dipuji itu Allah. Ya, kelebihan-kelebihan yang kita miliki ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kata Rasulullah, kalau ada orang yang memuji kamu di hadapan kamu, maka teburkan debu panas ke wajahnya. Ya, ambil debu, taburkan. Kata Rasulullah begitu. Kenapa? Karena pertama ya, itu bisa merusak keikhlasan kita. Yang kedua, ya,
kita sebetulnya tidak berhak dipuji. Yang berhak dipuji itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang ini semua pemberian dari Allah kok. Ya. Kita bisa sholat, kita bisa zakat, kita bisa puasa, kita bisa beramal soleh. Kan Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Terus kok aneh kita pengen dipuji manusia, heran. Nah, itulah ya, makanya orang yang riya itu ya syirik, Bu. Syirik kecil, Allah batalkan amalan-amalannya. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Engkau lah qayyim. Qayyim itu artinya pengurus, yang mengurus langit dan bumi yang ada pada dan apa yang ada pada keduanya. Ya. Allah merasa lelah enggak, Bu, mengurus langit dan bumi yang sangat luas begini, Bu? Enggak. Beda dengan ibu-ibu, rumahnya gedung, pembantunya 10. Kalau ibu nggak punya pembantu, aduh capek, encok-encok gitu. Iya. Urus rumah 2 tingkat ada udah capek banget, ya Allah ya Rabbi. Sementara langit dan bumi yang sangat luas. Di dalam ya alam semesta ini terdapat miliaran galaksi. Luasnya hanya Allah yang Maha tahu. Tapi Allah mengatakan apa, Bu? Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan tidak memberatkan Allah untuk menjaga langit dan bumi. Mudah bagi Allah. Allah yang mengurus semua makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi. Yang mengurus malaikat, yang mengurus manusia, mengurus jin, mengurus binatang-binatang, pepohonan, demikian pula hewan-hewan, ikan-ikan yang ada di lautan. Ya, ini dari tadi wangi Indomie, Bu, ada. Kok enak banget ya. Iya, kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Kemudian Rasulullah sabda, laka mulkus sama walakal hamdu. Milikmulah pujian. Laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin. Milik engkaulah ya Allah kerajaan langit dan bumi yang ada pada keduanya. Bumi yang kita pijak milik siapa, Bu? Bumi yang kita pijak ini milik Allah, Bu, bukan milik nenek moyang. Jadi kita hidup di bumi milik siapa dong? Kita hidup di bumi milik Allah. Kalau ibu tinggal di rumah orang, jangan macem-macem. Itu rumah orang, kok ibu seenaknya sih? Harus ngikutin dong aturan rumah orang, ya nggak, Bu? Ini kita hidup di bumi Allah, harusnya ngikutin dong aturan dari Allah. Allah punya aturan, Allah punya peraturan. Allah pemilik langit dan bumi, ingat. Bahkan yang memiliki manusia siapa? Allah. Kita saja badannya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh sangat aneh ya. Kita yang hidup di bumi milik Allah, tapi kita kok kurang ajar sama pemiliknya, Bu. Maka semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Maka ibu, hendaklah kita hidup di dunia sesuai dengan apa? Aturan Allah. Sesuai dengan perintah Allah. Apa yang Allah larang, jangan lakukan. Apa yang Allah perintahkan, lakukan. Ya. Allah Rasulullah sabda, walakal hamdu anta malikus samawati wal ardh. Milikmulah pujian, engkaulah raja langit dan bumi. Ibu, yang namanya raja, Bu. Raja itu punya aturan nggak, Bu? Kalau raja nggak punya aturan, percuma jadi raja, Bu. Raja punya perintah nggak, Bu? Punya. Raja punya larangan nggak, Bu? Punya. Raja bisa memberi sanksi nggak, Bu? Bisa.
Nah kalau raja nggak bisa memerintah, nggak bisa melarang, nggak bisa memberi sanksi, ya ini raja apaan? Raja bohong-bohongan. Raja yang punya kekuasaan penuh di kerajaannya, dia yang berhak mengatur rakyatnya, ya. Tapi kalau raja-raja dunia banyak yang zalim nggak, Bu? Banyak. Allah raja. Konsekuensi daripada sifat raja, Allah punya aturan, Bu. Allah berhak memerintah, Allah berhak melarang, dan Allah pun punya sanksi berupa api neraka. Allah pun punya balasan berupa surga. Siapa yang menaati dirinya, Allah janjikan untuk dia surga. Dan siapa yang memaksiati dirinya, Allah ancam ia dengan api neraka. Karena dia raja langit dan bumi. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, walakal hamdu antal haqqu. Milikmulah pujian ya Allah, dan engkau adalah al-haq, benar, kebenaran. Karena ibu-ibu, semua kebenaran hakikatnya yang berasal dari siapa? Dari Allah semata, Bu. Ya. Maka kita menilai sesuatu itu benar atau tidak, bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan melihat sesuai enggak dengan yang Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW. Karena Allah maha benar, al-haq. Kebenaran itu hakikatnya yang berasal dari Allah. Dan kebatilan itu bukan berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya ibu, orang yang menolak kebenaran, hakikatnya ia sombongnya sama siapa, Bu? Sama Allah. Ya. Makanya Allah mengancam tuh orang yang sombong itu untuk diazab dalam api neraka. Kata Rasulullah SAW, Al-kibriya, Allah berfirman dalam hadis qudsi, Al-kibriya uridai. Kesombongan itu adalah selendangku. Faman naza'ani fih adzabtuhu bin nar, atau kama qala. Siapa yang menyaingi aku dalam kesombongan, aku pasti akan adab dia. Dan Rasulullah menjelaskan hakikat sombong itu apa, Bu? Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ya. Kesombongan berarti ada dua nih. Yang pertama menolak kebenaran. Ini yang paling berat. Yang kedua meremehkan orang lain. Ini juga berat, tapi tidak seberat yang pertama. Ya. Maka orang yang menolak kebenaran yang datang dari Allah hanya karena yang menyampaikannya itu misalnya bawahan ibu, sementara ibu sebagai atasan, merasa diri atasan, akhirnya ibu menolak kebenaran yang dibawa oleh bawahan. Padahal di Tanah Abang atasan cuma 5.000 perak, Bu. Ibu-ibu sekalian ya. Ini Masya Allah, Bu. Kesombongan seperti ini yang Allah benci, Allah murkai. Sampai Rasul sabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya sebesar biji apa? Kesombongan. Kalau ada orang yang menyampaikan kepada kita kebenaran, siapapun dia terima. Cuma terkadangnya itu, Bu, yang menyebabkan kita tidak mau menerima kebenaran apa, Bu? Ego. Merasa diri kita lebih pintar. Merasa diri kita lebih tinggi. Ya, di antara perkara yang menyebabkan kita tidak menerima kebenaran, ya tadi sombong. Ya, na'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Ataslah antal haq, engkaulah al-haq, wa wa'dukal haq,
janjimu pasti benar ya Allah. Pernah nggak Bu, Allah berjanji kemudian Allah tidak menepati? Pernah nggak? Pernah nggak Allah berjanji terus Allah tidak menepati? Sebutkan contohnya satu saja Allah tidak menepati janjinya Bu. Ya. Oh Ustadz, buktinya saya pernah berdoa sama Allah nggak dikabulin. Katanya Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku ijabah untukmu. Saya udah berdoa bertahun-tahun gak dikabul-kabulin. Berarti Allah tidak melaksanakan janji dong. Kita katakan Allah melaksanakan janji. Cuman kamunya aja yang blow on. Kok blow on? Iya. Karena ilmu Allah itu lebih daripada ilmu kamu. Rasulullah mengabarkan bahwa Allah mengabulkan doa seorang hamba itu dengan 3 cara. Yang pertama, memberi apa yang dia minta. Atau yang kedua, disimpan di dalam surga. Atau yang ketiga, diselamatkan dari mara bahaya. Bisa jadi permintaan kamu itu tidak baik buat kamu di sisi Allah, maka Allah simpan doamu di surga. Berarti Allah sudah mengijabah tidak? Sudah. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Wa'dukal haq. Janjimu ya Allah benar ya Allah. Banyak nggak janji-janji Allah dalam Al-Quran Ibu? Banyak. Allah berjanji bahwa orang yang beriman dan beramal soleh Allah akan masukkan ke dalam apa? Surga. Dan Allah pasti laksanakan janjinya Ibu. Iya. Allah juga berfirman, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Sesungguhnya kami pasti membela rasul-rasul kami dan membela orang-orang yang beriman di dunia dan akhirat. Dan Allah pasti akan melaksanakan apa? Janjinya. Tapi tentunya dipenuhi syaratnya agar kita dibela oleh Allah. Apa syaratnya? Allah berfirman, In tansurullaha yansurkum. Jika kamu membela Allah, membela agama Allah, Allah akan bela kamu. Iya. Jadi janji Allah pasti benar, pasti benar. Tapi kenapa ya, ibu-ibu sekalian, di sini Rasulullah hanya menyebutkan janji dan tidak menyebutkan ancaman. Kalau janji dalam bahasa Arabnya apa Bu? Al-wa'ad. Kalau ancaman bahasa Arabnya al-wa'id. Apa? Al-wa'id. Ya. Rasulullah SAW hanya mengatakan di sini wa wa'dukal haq, janjimu benar. Tapi Rasulullah tidak mengatakan wa wa'idukal haq, ancamanmu benar. Kenapa? Rahasianya kata para ulama, Allah punya sifat kasih sayang. Kalau janji pasti Allah laksanakan Bu. Tapi kalau ancaman belum tentu Allah laksanakan. Terkadang Allah mengancam seseorang dengan api neraka, tapi kemudian Allah merahmatinya dan mengampuni dosanya, sehingga ia tidak jadi masuk ke dalam api neraka. Iya. Kita lanjutkan Ibu, kata Rasulullah, waliqa'uka haqqun. Dan pertemuan denganmu adalah hak benar ya Allah. Setiap kita pasti akan kembali kepada Allah Bu. Semua kita pasti akan meninggal dunia. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Iya. Tapi ada Ibu yang ketika meninggalnya dia merasa senang bertemu dengan Allah. Ada lagi yang ketika meninggalnya nggak mau ketemu sama Allah Bu.
Kata Rasulullah SAW, man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah. Siapa yang merasa senang untuk bertemu dengan Allah, Allah pun senang bertemu dengan dia. Dan siapa yang tidak suka untuk bertemu dengan Allah, Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Mendengar itu Aisyah bertanya, Bu, apa kata Aisyah? Hai Rasulullah, bukankah setiap kami tidak menyukai kematian, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, wahai Aisyah, seorang mukmin saat meninggal, Allah perlihatkan tempat duduknya di surga. Maka saat itu si mukmin merasa senang bertemu dengan Allah. Adapun orang kafir saat hendak meninggal, Allah perlihatkan tempatnya di neraka. Maka saat itu orang kafir enggak mau ketemu sama Allah. Dan Allah pun tidak suka ketemu sama dia. Iya. Tapi semua harus bertemu dengan, ngapain bertemu dengan Allah? Untuk mempertanggungjawabkan tentang perbuatannya. Semua kita akan ditanya oleh Allah, Bu. Ditanya sama Allah tentang apa? Ini kata Rasulullah, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Senantiasa seorang hamba berdiri di hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama tentang umurnya, untuk apa dihabiskan waktu-waktunya itu. Ya. Yang kedua wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya, untuk apa dihabiskan. Wa an ilmihi ma amila bih, tentang ilmunya, diamalin enggak? Ya. Yang keempat tentang hartanya. Untuk harta ditanya 2 nih, Bu. Dari mana dapatnya? Untuk apa digunakan? Waduh, maka dari itulah Ibu, setiap kita nggak mungkin nggak bakalan ketemu sama Allah, tuh nggak mungkin, Ibu. Ibu lari ke ujung dunia, tetap kematian mengejar, Ibu. Iya. Kita akan bertemu dengan Allah, lalu Allah hisab kita, lalu Allah pun berikan balasan kepada kita. Maka persiapkanlah, apa persiapan kita untuk bertemu dengan Allah, Bu. Pikirkan, ya kita semua harus mikirin itu, Bu. Apa yang kita akan bawa yang menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tanyakan, wa qauluka haqqun, dan firman-firman-Mu ya Allah benar semuanya. Semua yang Allah firmankan semua benar, tidak ada yang batil. Allah berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, tanzilun min hakimin hamid. Tidak ada kebatilan dalam Al-Quran ini. Dari awal sampai akhir tidak ada yang batil. Semua hak. Ya, semua yang Allah firmankan hak. Kebenaran semuanya, ibu-ibu sekalian. Maka wajib imani bahwa semua yang ada dalam Al-Quran itu hak. Ya, siapa yang meyakini ada satu kata saja yang batil dalam Al-Quran, maka dia kafir. Ya. Kita lanjutkan. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Dan surga itu hak adanya. Neraka pun adanya, hak benar adanya. Ini wajib kita yakini, Bu. Ada surga dan neraka. Dan sekarang sudah ada belum, Bu? Hah? Sekarang surga dan neraka udah ada belum? Betul. Wajib kita yakini bahwa surga dan neraka sekarang sudah ada. Iya. Siapa yang mengabarkan? Allah. Allah yang ngabarin surga sudah ada. Makanya dalam Al-Quran seringkali Allah menyebutkan tentang surga apa, Bu? U'iddat lil muttaqin. U'iddat itu fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi itu untuk sesuatu yang telah berlalu. Artinya apa?
telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti surga sudah diciptakan, sudah ada. Tempatnya di mana kata para ulama? Di atas langit yang ketujuh, hanya Allah yang Maha tahu. Iya. Dan surga, kesenangan dan kenikmatannya tidak bisa dipikirkan oleh otak kita dan pikiran kita, ibu-ibu sekalian. Iya. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Surga itu ada berapa derajat, Bu? Hah? Surga ada berapa derajat? Hah? Apa pada diem? Ada 60? Ada berapa? 7? Hah? Bapak, surga ada berapa derajat? Pintunya 8, iya betul. Saya nggak nanya lagi pintu ya. Derajat, tingkatan. Tingkatan surga ada berapa? Hah? Apa? Hah? 100? Dikit amat. Coba baca hadisnya tentang 100 derajat itu untuk siapa? Hah? Innalil jannati mi'at darajah a'addaha Allahu liman jahada fi sabilillah. Surga ada 100 derajat yang Allah persiapkan untuk orang yang berjihad di jalan Allah. Buat yang jihad doang 100 tingkatan, belum yang lain. Menghafal Quran, Bu, setiap ayatnya naik 1 derajat. Penghafal Quran, setiap ayatnya naik 1 derajat. Rasul bersabda, ya, Allah berfirman kepada penghafal Quran, yuqalu li sahibil Quran, Iqra. Ya. Wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin qara'taha. Bacalah. Tartilkan sebagaimana kamu tartilkan di dunia. Naiklah terus, karena kedudukanmu di ayat terakhir yang kamu hafal. Berarti setiap ayat naik tidak? Naik. Sekarang saya mau tanya, Al-Quran ada berapa ayat? 6.000 lebih. Berarti itu menunjukkan bahwa tingkatan surga itu ribuan, Bu. Hanya Allah yang Maha tahu. Dan tingkatan tinggi, surga yang paling tinggi surga apa, Bu? Firdaus. Yang kata Rasulullah SAW, idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhul firdaus. Kalau kamu minta kepada Allah surga, mintalah surga Firdaus. Fa innaha a'lal jannah wa awsatuha. Karena ia adalah surga yang paling tinggi dan yang paling mulia. Wa saqfuha arsyur rahman. Atapnya langsung arasy Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bayangkan ibu-ibu sekalian. Penduduk surga yang paling rendah disebutkan dalam hadis diberikan kenikmatan 10 kali lipat dunia. Itu penduduk surga yang paling apa? Rendah. Disebutkan dalam hadis begitu. Maka wajib kita imani, Bu. Wajib beriman akan adanya surga. Dan wajib beriman akan adanya apa? Api neraka. Keimanan kita kepada surga dan neraka inilah yang menyebabkan kita semangat untuk beramal saleh. Takut kita untuk melakukan yang haram. Ya. Wajib kita imani, ibu sekalian. Kemudian Rasul bersabda, "Wan nabiyuna haqqun." Dan para nabi seluruhnya hak.
Wajib kita imani seluruh nabi dan rasul. Tidak boleh kita memilah-milah dan membeda-bedakan, Ibu. Siapa yang mengingkari seorang nabi, sungguh ia telah mengingkari seluruh nabi. Karena apa bedanya nabi ini sampai sama nabi itu? Kalau mereka semuanya adalah para nabi dan membawa kebenaran. Iya. Makanya Ibu-ibu, kaum muslimin umat Islamlah yang akan menjadi saksi untuk seluruh nabi dan rasul. Sebutkan dalam hadis begitu ya. Nanti pada hari kiamat Allah akan bertanya kepada para rasul dan para nabi. Apa kata Allah kepada para rasul? Hal ballagtum? Apakah kalian telah menyampaikan risalahku? Kata para nabi dan rasul, sudah ya Allah. Siapa yang menjadi saksi-saksi kalian bahwa kalian sudah menyampaikan risalah? Maka para nabi dan rasul menunjuk umat Rasulullah, itu dia umat Muhammad. Mereka lah yang akan bersaksi. Maka umat Nabi Muhammad, kaum muslimin seluruhnya bersaksi bahwa para nabi dan rasul sudah menyampaikan risalah. Iya. Masya Allah ibu-ibu sekalian. Wa Muhammadun haqqun. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hak, benar. Yang beliau bawa benar. Tidak ada kebatilan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu sekalian. Ya. Wajib kita imani, Ibu. Was-sa'atu haqqun. Dan hari kiamat pun benar adanya, pasti terjadi. Ya. Beriman kepada hari kiamat, ibu-ibu, termasuk padanya beriman kepada tanda-tanda hari kiamat, Bu. Rasulullah mengabarkan tidak tentang tanda-tanda hari kiamat, Ibu. Dan ternyata terjadi tidak? Terjadi, Ibu. Tapi ada tanda-tanda hari kiamat yang belum terjadi, Ibu. Ya, yang sudah terjadi sudah kita lihat dengan mata kepala. Apa saja contohnya yang sudah kita lihat dengan mata kepala, Bu, tanda hari kiamat, Bu? Apa? Apa? Belanja online. Betul. Rasulullah sabda di antara tanda hari kiamat taqarrubul aswaq, dekatnya pasar. Ya, apalagi, Bu? Hah? Yang sudah kita lihat nih dari tanda hari kiamat. Apa? Hah? Apa? Banyaknya pembunuhan, betul. Apalagi? Apa? Iya, banyak banget lah, Bu. Munculnya wanita yang berpakaian tapi iya. Demikian pula di antara tanda hari kiamat banyaknya gempa bumi. Kita lihat dan kita rasakan sendiri. Apalagi kalau Ibu itu mendownload aplikasi BMKG, Bu. Ada aplikasi BMKG itu, Bu. Tiap hari gempa mulu. Gempa sana, gempa sini, terus gempa. Gak pernah berhenti, subhanallah. Di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah SAW, ya, tersebarnya zina. Di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah SAW, apalagi fusyumut tijarah, tersebarnya perdagangan sampai-sampai istri bantu suaminya di pasar. Kita lihat itu. Di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah SAW, munculnya kendaraan yang mempunyai beberapa pelana. Kata para ulama, mobil. Mobil itu tanda hari kiamat, Ibu. Di antara tanda hari kiamat yang kita lihat, ibu-ibu sekalian, ya, waktu berjalan terasa cepat sekali, kata Rasulullah.
Setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari. Terasa cepat sekali. Subhanallah. Maka ini bukti hari kiamat pasti apa? Terjadi. Pasti itu. Wajib kita yakini. Cuma keyakinan tanpa ada persiapan nggak ada manfaatnya, Bu. Kita yakin hari kiamat, tapi kita nggak bersiap-siap, nggak mau beramal saleh. Ngapain ya? Justru yang terpenting daripada meyakini hari kiamat adalah kita berusaha beriman dan beramal saleh. Kita lanjutkan. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Ya Allah, kepadamu aku menyerahkan diri, ya Allah. Aslamtu dari kata aslama yuslimu islaman. Makanya Islam itu hakikatnya apa, Bu? Menyerahkan diri kita kepada Allah. Makna menyerahkan diri itu artinya apa? Siap diatur oleh Allah. Wa bika amantu, dan aku beriman kepadamu, ya Allah. Tapi ingatlah, Bu, siapapun yang beriman pasti diuji sama Allah, Bu. Siapapun yang menyatakan diri saya beriman pasti diuji. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahsiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata aku beriman sementara ia tidak diuji? Nggak mungkin. Ya. Diuji dengan apa? Dengan perintah. Diuji dengan apa? Dengan larangan. Diuji dengan musibah. Ujian semuanya ibu-ibu sekalian, ya. Wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu, dan kepada Engkau aku bertawakal, ya Allah. Tawakal itu hakikatnya, Bu, menyandarkan hati kita kepada siapa? Kepada Allah saja. Bukan kepada skill kita, bukan kepada kemampuan kita, bukan. Bukan kepada pekerjaan kita atau kepada bos kita, bukan. Siapa yang menyandarkan hatinya kepada selain Allah, ia telah berbuat syirik. Ya, sandarkan semuanya kepada Allah. Tanda orang yang tawakal gimana, Bu? Tanda orang yang tawakal tuh dia tidak penakut. Dia tenang hatinya, yakin. Karena Allah, siapapun yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti cukupi dia, Bu. Ya. Makanya kalau ada orang yang mau naik pesawat takut, naik mobil takut, ini kata Imam Syafi'i termasuk orang yang suudzon sama Allah. Kurang tawakalnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Penting kita, Bu, dalam setiap permasalahan tawakal kepada Allah. Tawakal kepada, serahkan semuanya kepada Allah. Ya. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu, ya Allah, aku kembali, ya Allah. Artinya kita selalu kembali kepada Allah. Setiap kali kita jatuh kepada dosa, langsung kita kembali kepada Allah, taubat, istighfar. Dan hati kita pun senantiasa ingin rindu kembali kepada Allah. Ya. Saat ibu sibuk dengan dunia, maka ibu merasa hati ibu rindu ingin bermunajat kepada Allah. Ingin kembali lagi kepada Allah. Wa bika khasamtu, dan denganmu, ya Allah, aku bermukhasamah. Ya. Artinya aku mengalahkan hujah-hujah kebatilan. Dengan apa? Dengan ilmu yang telah Allah turunkan. Wa ilaika hakamtu, dan kepadamu, ya Allah, aku berhakim. Karena hukum yang paling adil adalah hukum Allah. Ya, sedangkan hukum buatan manusia pasti dipenuhi dengan apa? Kekurangan, ibu-ibu sekalian. Yang namanya juga manusia, ya. Yang namanya manusia kan ilmunya kurang, nggak, Bu? Ilmunya kurang, maka semua hukum yang menjadi yang sifatnya buatan manusia murni pasti banyak kekurangannya. Sedangkan Allah ilmunya sempurna tidak, Bu? Sempurna. Berarti semua hukum yang Allah turunkan sempurna nggak, Bu? Ya pasti sempurna, Ibu.
Cuman aneh ya, banyak orang yang tidak ridho dengan hukum Allah, lebih ridho dengan hukum ya manusia. Heran kita. Ya. Lalu Rasulullah bersabda, "Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu." Ampuni dosaku ya Allah, yang telah lalu maupun yang akan datang. Subhanallah ibu, Rasulullah SAW ini sudah dijamin masuk surga lah bu. Sudah diampuni dosanya yang telah lalu, tapi Rasulullah tetap saja minta ampun sama Allah. Maka apalagi kita ibu, banyak-banyak minta ampun sama Allah, istighfar sama Allah. Ya, kata Rasulullah SAW, "Ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh." Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan minta ampunlah kepadanya. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiru fil yami mi'ata marrah. Karena aku setiap harinya bertaubat dan beristighfar itu dalam satu hari 100 kali. Masya Allah. Ini Rasulullah setiap harinya istighfar dan taubatnya 100 kali. Bayangkan bu. Padahal Rasulullah sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Subhanallah. Wa ma asratu wa ma a'lantu. Ampuni dosa-dosaku ya semuanya ya Allah. Baik yang aku rahasiakan maupun yang aku terang-terangan melakukannya. Dan apa yang engkau lebih tahu dariku. Iya. Karena engkaulah yang mendahulukan dan yang mengakhirkan. Engkaulah ilahi. Yang aku sembah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Masya Allah ibu-ibu sekalian ya, ini doa yang luar biasa. Ya. Baik, kita langsung masuk ke berikutnya. Bab fadli qiyamil lail. Bab keutamaan salat malam. Namun di sini tidak disebutkan hadisnya ibu-ibu. Akan tetapi saya akan bacakan dari kitab aslinya. Kata Imam Bukhari, haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Hisham qala akhbarana Ma'mar wa haddatsani Mahmud qala haddatsana Abdul Razzaq قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان وإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار قال فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترى فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya. Abdullah bin Umar anaknya siapa bu? Ya anaknya Umar lah. Ya. Nama juga Abdullah bin Umar. Umar siapa? Umar bin Khattab. Kata Abdullah bin Umar bercerita ya, dahulu di zaman Rasulullah, waktu Rasulullah masih hidup, apabila ada orang yang bermimpi, maka ia ceritakan mimpinya kepada Rasulullah SAW. Maka aku berharap sekali bisa mimpi, sehingga aku bisa menceritakan mimpiku kepada Rasulullah. Dan waktu itu aku masih muda, dan aku tidur di masjid. Ya. Di zaman Rasulullah SAW, suatu malam aku bermimpi dalam tidurku. Seakan-akan dua malaikat mengambilku dan membawaku ke neraka. Dan ternyata neraka itu aku lihat matwiyah, ya, terbangun.
Matwi itu kata Ibnu Hajar mabniyah. Kata yilbi'r seperti bangunan sumur. Dan ternyata aku melihat di situ ada kornan. Kornan maksudnya kalau sumur kan ada di kanan kirinya itu suka ada kayu ya yang ditegakkan kalau sumur zaman dulu ya. Buat masang timbaan dulu, kerekan itu. Ya, kerekan itu bahasa Arabnya bakaroh, ya. Bukan bakoroh, bakaroh. Ya. Dan ternyata aku melihat di dalam sumur itu ada orang-orang yang aku kenal, kata Abdullah bin Umar. Maka aku mengatakan, a'udzubillahi minan nar. Aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Kemudian ada malaikat lain yang bertemu dengan kami. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, tidak perlu kamu takut. Lalu pagi harinya aku mengkisahkan mimpiku kepada Hafsah. Hafsah itu saudarinya Abdullah bin Umar. Karena Umar bin Khattab punya anak, ya, Hafsah itu yang menjadi istri Rasulullah SAW. Demikian pula punya anak Abdullah, itu yang terkenal Abdullah bin Umar. Adapun kisah yang bahwasanya Umar bin Khattab dulu pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup, ya, itu kisah yang batil, kisah yang mungkar. Kita angkat ibu-ibu sekalian. Lalu Hafsah pun menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Maka apa kata Rasulullah, ibu? Sebaik-baik orang itu Abdullah. Andai dia sholat malam. Semenjak itu, ya, Abdullah bin Umar tidak tidur kecuali sedikit saja. Ya, rupanya Rasulullah mentakwil mimpi tersebut, Bu. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, Inna Abdullah rajulun salih. Sesungguhnya Abdullah bin Umar itu orang yang saleh. Sebaik-baiknya orang itu Abdullah bin Umar, andai dia sholat malam. Karena dia kan masih muda, ya, dia tidur di masjid. Harusnya kan kalau tidur di masjid banyak ibadah gitu kan. Tapi ini malah tidur aja nggak sholat malam. Maka Rasulullah SAW mentakwil mimpi itu, Bu, ya, bahwa Abdullah, ya, sebaik-baiknya orang. Kenapa? Karena di situ dalam mimpi itu ada malaikat lain berkata, kamu tidak perlu takut. Berarti itu menunjukkan apa? Abdullah bin Umar itu orang yang saleh. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kekurangannya Abdullah. Iya. Andaikan ia sholat malam. Memberikan apa, Bu? Sinyal, kata para ulama, bahwa sholat malam itu bisa mencegah pelakunya dari api neraka. Sholat malam itu bisa melindungi kita dari api neraka, Bu. Iya. Makanya jangan lupakan sholat malam, Ibu. Wallahi sholat malam itu, Ibu, adalah merupakan kenikmatan ya orang-orang yang mencintai Allah. Kata Rasulullah SAW, Alaikum biqiyamil lail, fa innaha da'bus salihina min qablikum. Hendaklah kalian jaga sholat malam. Karena sholat malam itu adalah merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi kebiasaan orang soleh diantaranya apa? Sholat malam. Baik, dari hadis ini kita ambil faedah, Ibu. Faedah yang pertama, bahwa mimpi seorang mukmin itu benar. Mimpi seorang mukmin itu ya bisa benar. Bahkan Rasulullah mengabarkan bahwa mimpi mukmin itu 1/40 sekian dari kenabian. Ya. Bahkan kata Rasulullah SAW, di akhir zaman nanti mimpi mukmin itu akan jadi kenyataan, Bu. Kata Rasulullah, asdaquhum ru'ya asdaquhum haditha. Yang paling benar mimpinya, yang paling jujur ucapannya. Berarti
semakin ibu banyak bohong, mimpinya semakin apa? Nggak benar. Semakin jujur, semakin mimpinya benar. Ibu pernah nggak Bu merasakan mimpi kemudian terjadi? Pernah nggak? Ya? Coba pada diem? Apa udah pada tidur nih? Iya. Kalau saya terus terang Bu, sering banget mimpi benar, alhamdulillah. Dulu waktu di Madinah saya mimpi, dalam mimpi saya itu saya bangun tiang radio. Iya. Saya kumpul sama teman-teman bikin radio Bu. Tiang apa sih radio gitu. Kemudian saya lihat kok muncul lagi tiang-tiang yang lain. Iya. Ternyata benar. Bikin radio roja. Setelah itu benar muncul lagi radio-radio lain, radio sunnah. Masya Allah. Kok sesuai ya dengan mimpi saya? Alhamdulillah. Iya. Faedah yang kedua ibu-ibu, bolehnya mengkisahkan mimpi kita kepada seorang alim. Bolehnya mengkisahkan mimpi kita kepada siapa? Seorang alim yang paham tentang takwil mimpi. Iya, karena untuk mentakwil mimpi itu nggak boleh sembarangan Bu. Takwil mimpi itu butuh kepada kefakihan dan kepada keilmuan. Iya. Faedah yang ketiga ibu-ibu sekalian, di sini menunjukkan bolehnya tidur di masjid. Bolehnya apa? Tidur di masjid. Karena Ibnu Umar dahulu waktu masih muda tidurnya di masjid. Dan banyak para sahabat yang susah dan miskin, mereka ashabus suffah. Tidurnya juga di mana? Di masjid. Iya. Makanya saya merasa heran, ada masjid ada tulisan dilarang tidur di sini. Kok dilarang? Mungkin ya kita sih husnuzon aja. Mungkin biar nggak kena iler kali. Iya. Atau yang lainnya. Padahal sebetulnya boleh-boleh aja, nggak masalah. Faedah yang selanjutnya ibu-ibu sekalian yang bisa kita petik. Di sini menunjukkan keutamaan Abdullah bin Umar. Di mana Rasulullah SAW mengatakan tentang Abdullah bin Umar, ni'mar rajulu Abdullah. Sebaik-baik orang itu Abdullah. Ini menunjukkan keistimewaan Abdullah bin Umar. Dan memang Masya Allah ibu, sahabat yang paling kuat ittibanya kepada Rasulullah SAW itu Abdullah bin Umar. Sampai-sampai perkara yang tidak sunnah pun beliau lakukan karena Rasulullah melakukannya. Pernah suatu ketika Ibnu Umar dalam perjalanan ingat dulu Rasulullah pernah kencing di situ. Maka Ibnu Umar turun kencing di situ. Padahal itu tidak sunnah. Tapi saking ittibanya Ibnu Umar. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Di sini menunjukkan juga ibu tadi itu keutamaan sholat malam. Wah, di antara keutamaan dan keistimewaan sholat malam bisa mencegah pelakunya dari api neraka. Maka dari itu kita berusaha sekuat tenaga ibu-ibu ya untuk menjaga sholat malam ibu. Walaupun ibu bisanya cuma 5 rakaat, alhamdulillah nggak masalah. Ibu bisanya cuma berapa rakaat, yang penting continue. Yang penting apa? Continue ibu. Baik, kita lanjutkan lagi. Bab tulis sujud fi qiyamil lail. Bab panjangnya sujud di sholat malam. Hadis 557. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ihda wafiratin 13 raka'ah. Kanat tilka salatahu ta'ni bil lail. Fayasjudu sajdah min dhalika qadra ma yaqra'u ahadukum 50 ayah.
qabla an yarfa'a ra'sah wa kana yarka'u idza sami'a an-nida'a bis-subhi rak'atayn khafifatain qabla salatil fajr hatta inni la aqul hal qara'a bi ummil kitab thumma yattaji 'ala shiqqihi al-ayman hatta ya'tihi al-munadi lis-shalah. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW kebiasaan beliau salat malamnya itu 11 atau 13 rakaat. Ya, ada dua riwayat dan dua-duanya sahih. Ya. Terkadang 11, terkadang apa? 13. Dan itulah kebiasaan salat beliau, kata Aisyah. Artinya, Bu, beliau tidak pernah lebih dari itu. Kalau kurang ya pernah juga. Ya. Lalu beliau pun sujud. Satu sujudnya saja panjangnya sama dengan membaca 50 ayat. Masya Allah. Satu sujudnya Rasulullah SAW ketika sholat malam panjangnya sama dengan membaca 50. Kalau 50 ayat berapa ini ya? Berapa menit, Bu? Ya, sekitar 15 menit lah. Lumayan. Ya. Berarti kalau sujudnya aja 15 menit, satu sujud, Masya Allah, panjang banget ya. Ya, luar biasa. Qabla an yarfa'a ra'sahu, sebelum beliau mengangkat kepalanya. Dan adalah beliau apabila mendengar azan subuh, beliau salat 2 rakaat yang ringan, yaitu salat qobliyah subuh. Ya. Sampai-sampai aku berkata, beliau ini baca Al-Fatihah apa enggak ya? Saking ringannya. Kemudian setelah salat qobliyah subuh, Rasulullah pun berbaring di atas rusuknya yang kanan. Hingga datanglah muadzin mengingatkan beliau untuk sholat. Memanggil beliau untuk apa? Sholat. Artinya kalau muadzin itu, Bu, setelah sholat, kan Rasulullah kalau setelah sholat subuh, setelah mendengar adzan subuh, beliau sholat qobliyah subuh. Kemudian beliau tidur di atas rusuknya yang kanan. Nah, biasanya Bilal datang tuh ke rumah Rasulullah SAW memberitahu, "Hai Rasulullah, ya, sholat mau didirikan." Maka kemudian Rasul pun keluar. Ya, itu kebiasaan Bilal mengingatkan Rasulullah SAW bahwa sholat akan didirikan. Baik ibu-ibu, kita ambil faedah di sini. Yang pertama, bahwa kebiasaan sholat malamnya Rasulullah itu hanya 11, paling banyak 13. Yang jadi masalah adalah, Bu, perselisihan para ulama, boleh nggak lebih dari 11 atau 13, seperti 21 misalnya, 23 rakaat misalnya. Iya, karena ada riwayat-riwayat yang menyebutkan di zaman salaf terdahulu, Bu, itu sampai sholat mereka ada yang 21 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 31 rakaat. Ya. Ada yang lebih dari itu. Pendapat imam yang 4, mazhab yang 4 mengatakan boleh. Boleh lebih dari 11 apa? Rakaat, 13 rakaat boleh, enggak masalah. Iya. Adapun hadis Aisyah yang menyebutkan di sini adalah Rasulullah SAW sholat malamnya hanya 11 atau 13 rakaat. Itu yang dipilih oleh Rasulullah untuk dirinya. Itu yang dipilih oleh Rasulullah untuk apa? Dirinya. Mana dalil yang menunjukkan, kata jumhur, ya, bahwa sholat malam lebih dari 11 rakaat boleh. Itu sabda Nabi. Sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu dua. Rasulullah tidak memberikan batasan di situ. Yang penting dua. Boleh sebanyak-banyaknya. Juga dikarenakan kata mereka sholat malam termasuk sholat mutlak di waktu malam. Iya. Sedangkan sholat mutlak itu kata mereka tidak ada batasannya. Sementara sebagian kecil ulama mengatakan tidak boleh.
lebih dari 11 rakaat. Wallahu alam, Ibu, saya lebih condong kepada pendapat yang pertama ini. Kenapa? Karena yang berpendapatnya para ulama besar dari para sahabat besar, para tabi'in dan yang lainnya. Iya. Namun tentunya, Bu, kalau kita mencukupkan diri dengan 11 rakaat tentu lebih utama. Cuma masalahnya, bagi yang ingin mengikuti Rasulullah sholatnya 11 rakaat, sifat sholatnya juga harus ngikut. Kita kan pengennya ngikut jumlahnya doang, ya nggak? Tapi sifat sholatnya nggak mau ngikut, ya. Capek Ustadz, ya. Walaupun tentunya Ibu, kita tidak mengatakan wajib harus seperti sholatnya Rasulullah SAW. Jangankan kita, para sahabat aja nggak kuat dengan sholat malamnya Rasulullah. Dan sudah pernah saya ceritakan ya dulu, sampai Abdullah bin Mas'ud berniat pengen keluar aja. Beliau 1 rakaatnya baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Aduh, ya, mengerikan sekali buat kita yang imannya loyo gini. Ya. Yang jelas, Ibu, kita yang berusaha, kita berusahalah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan apa? Kalian. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan masing-masing. Udah. Gak apa-apa, sholat sesuai kemampuan, ringan, cuma setengah jam, gak masalah. Yang penting continue. Yang penting apa? Continue, terus. Ya. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, Ibu. Disunahkan memperpanjang sujud dalam sholat malam. Kata Aisyah, satu sujudnya Rasulullah itu di waktu sholat malam sepanjang membaca 50 ayat. Allahu Akbar. Itu menunjukkan disunahkan memperpanjang sujud ketika sholat malam, Ibu. Faedah selanjutnya, Ibu, hadis ini menunjukkan disunahkan melakukan sholat qobliyah subuh itu ringan. Sholat qobliyah subuh 2 rakaat itu hendaknya ringan, tidak panjang. Kenapa? Karena Rasulullah melakukannya demikian. Bahkan Aisyah mengatakan sampai-sampai aku mengatakan beliau baca Al-Fatihah apa enggak. Saking ringannya sholat Rasulullah SAW. Namun tetap tumak ninah tentunya ya. Iya. Faedah selanjutnya, Ibu, terjadi khilaf para ulama. Apakah disyariatkan untuk berbaring di rusuk kanan setelah sholat qobliyah subuh? Ataukah ini khusus untuk Rasulullah SAW saja? Sebagian ulama berkata ini khusus untuk Rasulullah, tidak untuk yang lain. Kenapa demikian? Kata mereka karena Rasulullah SAW itu matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Tidak kayak kita. Kita habis sholat qobliyah subuh berbaring, blas. Bangun-bangun jam 6. Ya. Makanya tidak pernah kita mendengar ada riwayat bahwa para sahabat di masjid berjejer pada tidur habis sholat qobliyah subuh. Saya belum mendengar riwayatnya itu. Sehingga Allah alam ya, saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa ini khusus untuk siapa? Atau untuk orang yang tidur sholat qobliyah subuh di rumah, kemudian dia kecapean, istirahat sebentar. Tapi dengan syarat, dia yakin
tidak akan terlambat sholat subuh. Cuma masalahnya untuk meyakinkannya yang susah. Makanya yang lebih baik udah gak usah habis sholat qabliyah subuh udah langsung pergi ke masjid. Ya langsung pergi kemana? Ke masjid ke laki-laki. Ya. Baik, saya kira cukup. Alhamdulillah. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.